Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, kita akan memasuki ibadah kebaktian Minggu di HKBP Rajawali Pademangan, Resort Rajawali, Distrik 8, DKI Jakarta Raya. Minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 27 Juni 2021. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku yang berada di rumah masing-masing, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Topik Minggu hari ini, kasih persaudaraan. Kita akan memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-domba dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya.
begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1, Tuntun Aku Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, hukum Taurat untuk kita pada ibadah Minggu hari ini dari titah kelima dan artinya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak
Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyesali dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang ada di rumah masing-masing dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 2, Sang Maha Kami telah dekat. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya
dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal ini, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3, Yesus memanggil. Bersama-sama saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang ada di rumah masing-masing dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di rumah masing-masing, berita sukacita firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyinya, saya akan bacakan. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermaianmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawanmu. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Palestina, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan
dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendendani kamu dengan pakaian mewah dari kain germiji, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, topik minggu ini adalah kasih persaudaraan. Saudara-saudara, salah satu karakteristik yang paling dikenal dari bangsa kita adalah hidup dalam persaudaraan. Pancasila yang menjadi dasar negara kita, yang berisi 5 sila. Sila pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Saudara-saudara, jika kita pahami kelima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara kita, mengajak kita semua umat Kristen, orang-orang percaya, dan seluruh umat di Indonesia ini untuk hidup di dalam persaudaraan. Hidup tanpa membeda-bedakan ras, membeda-bedakan suku, agama, latar belakang, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, persaudaraan yang berlandaskan kasih kepada sesama, saling menghargai dan saling menghormati, hidup di dalam damai. Semuanya bertujuan adalah bagaimana supaya tercipta persaudaraan, tercipta kasih persaudaraan. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan, nyanyian Kiara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, dari nafs itu jelas dikatakan bahwa berkat Tuhan tidak akan berkesudahan. Berkat di dunia ini, terlebih berkat kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang hidup
di dalam kasih persaudaraan, yang hidup di dalam kerukunan. Dalam tradisi orang Batak juga kita mengenal tradisi Marsiada Pari, di mana ketika panen di sawah teman sekampung, kita ikut panen di sana untuk membantu. Demikian juga ketika di sawah kita dan juga di sawah-sawah orang lain. Hal itu juga salah satu wujud dari adanya kasih persaudaraan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing, dalam nats ini diceritakan bagaimana persaudaraan yang dijalani oleh Raja Daud dan juga Yonatan, anak dari Raja Saul. Jauh sebelum yang terjadi di nats ini, Daud dan Yonatan sudah mengikat, sudah menjalin kasih persaudaraan. Meskipun Raja Saul, ayahnya Yonatan, sangat-sangat membenci Daud, bahkan menginginkan nyawa Daud, ingin membunuh Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat 5, di sana diberitakan bahwa Yonatan dan Daud mengikat perjanjian sebagai saudara. Dikatakan di sana, Yonatan mengikat persaudaraan dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ketika Raja Saul mendengar bahwa anaknya Yonatan mengikat persaudaraan dengan Daud yang adalah seseorang yang dibencinya, Raja Saul marah besar, dan kepada anaknya Yonatan dia katakan demikian dalam 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 31. Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isa itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Bahkan Saul juga melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk mencelakakannya, untuk membunuhnya. Ketika Yonatan tahu bahwa ayahnya berencana untuk membunuh Daud, Yonatan pun segera pergi ke tempat persembunyian Daud dan memberitahukan rencana jahat ayahnya. Yonatan sebagai saudara terhadap Daud menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang setia, sahabat yang sejati, yang mengasihi dan melihat Daud sebagai saudara di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari sisi Daud sendiri kita melihat bahwa kebencian Raja Saul kepadanya tidak menjadi penghalang baginya untuk menjadi saudara bagi Yonatan, dan sebagai saudara atau sahabat yang benar-benar dikasihinya. Bahkan Raja Saul sendiri yang menginginkan kematiannya juga tidak dianggap Daud sebagai musuh. Tetapi Daud melihat bahwa Saul itu adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu Daud tidak pernah berpikir untuk membalas kejahatan yang dilakukan Raja Saul. Saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, ketika Daud mendengar berita bahwa Raja Saul dan Yonatan anaknya mati terbunuh dalam sebuah pertempuran di Gilboa dengan orang-orang Palestina,
Daud meratap akan kejadian tersebut. Daud memberi perintah supaya ratapannya tersebut diajarkan kepada orang-orang Yehuda. Artinya ratapan tersebut bukan hanya ratapan dari Daud sendiri, tetapi menjadi ratapan nasional. Ratapan yang akan diingat, yang akan dikenang sepanjang masa oleh bangsa Yehuda. Bahkan dalam sejarah Yehuda ada Raja Saul, ada Yonatan yang berperan penting, yang kehilangan nyawa karena Yehuda. Daud tidak menghilangkan nama Raja Saul, walaupun itu menjadi musuhnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, nama Raja Saul diikhtiarkan untuk diingat oleh seluruh bangsa Yehuda turun-temurun. Dalam 2 Samuel 1 ayat 19 sampai 20, dalam nats kita ini dikatakan, kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askalon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Palestina, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Saudara-saudara, terdapat beberapa hal yang disampaikan Raja Daud dalam ratapannya tersebut mengenai sahabatnya, saudaranya Yonatan, dan juga Raja Saul ayahnya. Pertama dikatakan, gunung-gunung di Gilboa diajak untuk berduka. Dikatakan jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Dikatakan bahwa perisai-perisai pahlawan telah dilumuri di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, gunung-gunung Gilboa selain diajak berduka, juga Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dikatakan tidak ada hujan dan tidak ada embun, maka tidak akan memberikan hasil apa-apa. Yang kedua dikatakan, yang biasa terjadi adalah Saul dan Yonatan kembali dari perang dengan membawa kemenangan. Namun yang terjadi pada saat itu adalah sesuatu yang menyesakkan, sesuatu yang menyedihkan, yaitu kekalahan dengan kematian Saul dan Yonatan. Yang ketiga dalam nyanyiannya itu, Daud mengatakan Yonatan dan Saul itu adalah orang-orang yang dicintai, orang-orang yang hidup dalam keramahan. Mereka, Saul dan Yonatan, adalah orang-orang yang lebih cepat dari burung Raja Wali dan yang lebih kuat daripada singa. Artinya mereka memiliki kecakapan, memiliki kekuatan, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam berperang. Namun saat itu di Gilboa mereka telah dikalahkan dan yang menyebabkan kematiannya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ratapannya tersebut Daud mengatakan bahwa anak-anak perempuan Israel diminta untuk menangis, diminta untuk berkabung atas kematian Yonatan dan Daud. Yonatan dan Saul adalah orang-orang yang memberikan kedamaian, kesukacitaan bagi rakyat Israel. Perempuan-perempuan Israel dan seluruh orang Israel dikatakan menangis dan berkabunglah. Istilah sekarang, maka dinaikkanlah bendera Israel setengah tiang. Bapak Ibu Saudara-saudara, berikut dikatakan bahwa Yonatan dan Saul itu adalah pahlawan yang gugur di medan pertempuran. Mereka adalah pahlawan
tetapi kematian yang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan Israel. Yang terakhir, saudara-saudara, bagi Raja Daud, berita kematian saudaranya tersebut, yaitu Yonatan, sangat menyesakkan dan menyedihkan hatinya. Daud melihat dan merasakan bahwa persaudaraan dan kasih Yonatan kepadanya suatu persaudaraan dan kasih yang tidak dibuat-buat, tidaklah persaudaraan yang palsu, tidaklah persaudaraan yang mencari kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, persaudaraan Yonatan adalah persaudaraan yang diikat di dalam cinta dan kasih. Dan Daud mengakui dalam nats ini bahwa kasih persaudaraan Yonatan itu lebih dahsyat dari cinta seorang perempuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing, demikianlah persaudaraan antara Daud dan Yonatan. Daud benar menjalin persaudaraan dengan Yonatan. Daud juga menghormati ayah Yonatan yang notabene membencinya. Daud memperhatikan setiap orang dari keluarga Saul. Bahkan ketika Saul dan Yonatan sudah mati. Bapak Ibu saudara-saudara, hal itu dapat kita lihat ketika Raja Daud menanyakan apakah masih ada keturunan daripada Saul. Saudara-saudara, ditunjukkan kepada Daud bahwa masih ada keturunan Saul satu orang lagi yang lumpuh, yang sakit kakinya, yaitu Mephiboset namanya. Kemudian Daud mengangkat dia menjadi orang yang terkemuka. Bahkan dikatakan Daud mengatakan dia harus satu meja ketika makan dengan Mephiboset, bahwa Daud akan memberikan seluruh harta daripada Saul kepadanya. Harkat dan martabat Mephiboset benar-benar dihormati oleh Raja Daud. Dan dikatakan Mephiboset janganlah takut. Bagaimana dia mengasihi Yonatan, dia juga akan mengasihi Mephiboset. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus yang ada di rumah masing-masing, demikianlah halnya dengan kita orang-orang Kristen, dengan kita pengikut Yesus Kristus. Kita terpanggil untuk hidup dalam kasih persaudaraan, bukan persaudaraan yang melihat keadaan kondisi yang terjadi. Jika keinginan kita masih terpenuhi, kita masih menganggap seseorang itu adalah saudara. Jika keinginan kita tidak terpenuhi, maka seseorang itu kita akan tinggalkan begitu saja. Saudara-saudaraku, janganlah kasih persaudaraan kita patokannya seperti kata orang Batak, khobar tudabuni lopan. Selama masih enak, kita mengikat persaudaraan dalam kasih. Tetapi kalau tidak ada lagi yang kita harapkan, maka kita meninggalkan. Dalam hal ini saudara-saudara, kasih persaudaraan kita tidak terbatas hanya bagi orang-orang yang satu iman dengan kita, satu suku dengan kita, atau satu ras dengan kita. Tetapi kasih persaudaraan itu harus ke semua orang tanpa terkecuali. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita bisa menjalani hidup dalam kasih persaudaraan dengan orang-orang lain, dengan orang-orang di sekeliling kita?
Sedangkan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan satu keluarga dengan kita, dengan satu gereja dengan kita, kita tidak bisa dan tidak hidup dalam kasih persaudaraan. Sangat tidak mungkin kita mengasihi orang lain. Karena itu Paulus mengatakan dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, kita dapat membaca dan melihat cara hidup orang-orang percaya, cara hidup Kristen mula-mula. Mereka dikatakan sehati dan sejiwa, bahwa hubungan mereka tidak hanya formalitas saja. Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka meninggalkan hidup individualitas, hidup egoisme, tetapi mereka saling berbagi. Mereka dengan rela dan tulus melakukan. Kalau dia memiliki lebih, maka itu akan menjadi bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, kehidupan yang demikian bagi jemaat mula-mula pada waktu dikatakan jumlah mereka semakin lama semakin bertambah. Makin bertambah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Dapat kita baca dalam Kisah Rasul 5 ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diakui atau tidak, kehidupan saat ini sudah bergeser dari hakikat hidup di dalam kasih persaudaraan, tetapi sekarang hidup sudah individualis benaran, egois benaran, memikirkan kelompok dan lain sebagainya. Kekerasan ada di mana-mana dan selalu berbau dengan sara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini terpanggil untuk hidup dalam kasih persaudaraan seperti yang ditunjukkan Daud dan Yonatan. Mari kita tunjukkan kepada siapapun bahwa kita mengasihi dan melihat yang lain itu sebagai saudara. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 1 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Terlebih saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, kehidupan kita bertetangga, kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa setanah air, dan ketika semuanya kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, kiranya kasih persaudaraan kita semakin kuat. Jangan biarkan kendor, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita mengasihi semua orang, kita melihat semua orang sebagai saudara, di mana kita menjadi penting kepada semua orang, sehingga setiap orang dapat menghadapi pergumulan hidupnya, terlebih menjalani wabah pandemi COVID-19 ini. Kasih persaudaraan dengan siapapun, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih persaudaraan dengan siapapun Bapak Ibu.
saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami. Tanpa Tuhan, kami tidak akan kuat untuk melakukannya. Karena itu Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan dan menyertai kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, khususnya jemaat-Mu yang ada di Raja Wali Pademangan. Berikan sukacita, berikan berkat daripada surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang di sekeliling kami. Pandemi COVID-19 ini kiranya secepatnya berakhir. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap setia dan taat kepada protokol kesehatan. Berikan hikmat dan kebijakan kepada pemerintah kami untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nats persembahan kita tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Di rumah masing-masing kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hiduplah dengan damai sejahtera dan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, kami mewakili Majelis Jemaat HKBP Raja Wali Pademangan mengucapkan kepada kita semuanya, jemaat Tuhan di seluruh dunia, khususnya jemaat HKBP Raja Wali Pademangan Resort Raja Wali, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Selamat hari Minggu, senantiasa sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.